Baik. Berarti sakitan dihitan karena orang dihitan itu nggak ada ceritanya hitan sampai 2 kali. Ya. Kalau bahasa kupunya hitan itu adalah nyunatin. Tapi bahasa fikihnya hitan itu adalah qat'ul jibal khasyafah. Motong kulit yang menghalangi pala. Jadi kalau laki-laki itu punya pala 2. Ya, pala yang ada rambutnya dan pala yang saya nggak sebutin dah. Jadi ketika di hitan itu sekarang modelnya macam-macam. Kalau zaman dulu kalau di kupu pasir putih, ini hitannya pakai bengkong. Alatnya kalau nggak salah jepitan bambu di bengkong, namanya Pak Ribin. Kemarian dikit Bapak Haji Mehmet udah pakai gunting. Jadi kalau Pak Ribin punya motor gepuk tuh Honda, udah kedengeran snapotnya, yang mau disunatin udah keburu lari. Dan disunatin itu paling enak makanannya, karena waktu itu kita kalau di sini pengen makan ayam, kalau nggak ayamnya sakit, dipotong, disunat. Jadi kalau kita pengen makan yang enak itu harus disunatin, dibekakakin ayam. Bicara masalah khitan, khitan ini bab riwayah mengatakan ada sejarahnya pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Pada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam tinggal di alam surga ataupun tinggal di dalam surga, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu di dalam surga. Apa yang engkau minta tinggal bilang, apa yang kamu mau tinggal nyebut. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan kau dekati yang namanya satu pohon, yaitu pohon khuldi. Singkat cerita, prosesnya adalah iblis laknatullah alaihi itu menggoda Nabi Adam alaihissalam. Kata iblis, wahai Adam, nih Allah nggak pengen kamu kekal di alam surga selama-lamanya, maka engkau makan di satu buah, engkau yakin pasti akan kekal di alam surga. Yang benar, padahal Allah menyatakan jangan deketin. Ternyata Nabi Adam nggak kena digoda, pindah ke istrinya. Siapa? Siti Hawa. Digoda tuh Siti Hawa. Wahai Siti Hawa, nih buah keabadian di dalam surga yang ketika kamu makan, kamu gak akan dilemparin ke yang lainnya, kamu akan tetap kekal di dalam surga. Yang bener nih. Iya. Makanya kalau kita sama perempuan mah rada-rada kalah. Walaupun kita kumis kita baplang, tapi kalau sama perempuan mah masya Allah dah. Ya, kita gagah banget di kantor, udah datang ke rumah mah udah beda. Akhirnya apa? Digoda tuh. Nabi Adam makan buah khuldi lantaran diiming-imingi oleh istrinya yang bernama Siti Hawa. Siti Hawa pun makan buah khuldi tersebut karena dia digoda oleh iblis laknatullah alaihi yang tidak pengen Nabi Adam kekal di alam surga selama-lamanya. Karena kenapa? Karena iblis laknatullah alaih mengatakan aku lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya dimakan tuh buah khuldi. Ketika sudah sampai dimakan, ternyata Nabi Adam tersadar dan Siti Hawa juga tersadar, cuma sudah telat. Kenapa? Buah khuldinya sudah masuk ke dalam kerongkongan bagi Nabi Adam alaihissalam. Makanya ciri seorang laki-laki ada zakunnya, Bu. Dan ketika Siti Hawa makan pun sudah telat. Karena kenapa? Karena sudah masuk ke dadanya. Maka perbedaan antara laki-laki dan perempuan begitu. Tapi alhamdulillah walaupun begitu masih ada hikmahnya. Coba kalau seandainya buah khuldi nyangkut di dengkul, ketika dia mau nyusuin dengkul diangkat, ada hikmahnya juga yang kedua. Alhamdulillah buah khuldinya ada 2. Coba kalau ada 1, apa bedanya sama tumor? Ya,
namanya pada ngebayangin semua ya. Ngebayangin apa puyeng. Akhirnya singkat cerita, ketika itu Nabi Adam alaihissalam dilempar dari surga ke dunia. Hitungan 40 tahun Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya apa? 40 tahun padahal punya satu dosa dilemparin dari surga ke dunia. Kita yang dosanya banyak pengen masuk ke surga. Kira-kira akur apa kagak nih? Akhirnya apa? Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, wahai Adam, dosamu yang satu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menagih janjimu. Ketika pada saat itu, ketika Allah mengampuni dosamu yang makan buah khuldi, engkau akan nazar, ataupun engkau sudah nazar bahwa engkau akan memotong salah satu dari organ tubuhmu. Akhirnya ditagih tuh janjinya. Ketika ditagih janjinya, Nabi Adam bingung nih. Kira-kira mau motong yang mana? Mau motong jempol, takut nggak bisa sit. Mau motong telunjuk, takut nggak bisa nunjuk-nunjuk. Dan lain sebagainya. Kata malaikat Jibril, wahai Adam, nggak usah bingung-bingung, potong aja itu trompetmu. Saya nggak sebutin ya, trompet. Akhirnya dipotong tuh trompetnya. Makanya sejarah kita ada sejak Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang, dan disempurnakan oleh syariat ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim sholat, Allah Subhanahu wa taala memberitakan, tohir nafsaka wahai Nabi Ibrahim, bersihkan dirimu. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, saya sudah wudhu, saya nggak punya hadas besar. Tohir nafsaka sampai 3 kali Allah menyatakan di dalam hadis kursinya, bersihkan dirimu. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, apa yang harus saya bersihkan? Itu trompetmu. Jadi sejarah khitan itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam dan diteruskan oleh Nabiuna Ibrahim sampai disempurnakan oleh syariat ajaran agama Islam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ilmu fikih, walaupun sunnah khitan itu hukumnya sunnah, tapi ilmu fikih mengatakan barang siapa yang belum sunat, maka nanti air kencingnya, air pipisnya akan menggenang di dalam trompet kita. Sampai saat itulah sholat kita tidak akan sah. Makanya alhamdulillah kita sudah pada di khitan semua. Makanya pada sore hari ini Bapak Syarif nih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kagak tega punya anak disunatin, bukan. Karena orang tuanya memang berkewajiban untuk membimbing anaknya sekaligus untuk mengajarkan pengorbanan apa yang ia punya. Dalam hal ini adalah di khitan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lama-lama, kalau kurang ntar ngundang lagi be. Karena udah jam 5:30 kurang 15 menit. Pak RT habis ini mau ke Indramayu. Habis dari Indramayu mau ke Sulawesi. Tahu mau ngapain dia. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah